Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 TJKT 1. Sekarang kita sudah memasuki part 2 yaitu Spanning Tree Protocol atau STP yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada gambar di sini terdapat dua switch dan dua PC. Untuk PC A itu IP-nya 172.168.1.1 dan PC B 172.168.1.2. Nah, untuk switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1. Begitupun dengan switch 2 itu juga terhubung dengan interface FA0/1. Nah, teman-teman, misalkan si kabel utama ini putus, maka PC A dan B itu tidak bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup ya, teman-teman. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangannya juga aktif, teman-teman. Maka akan terjadi yang namanya looping, teman-teman. Atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PC A ke PC B, maka nanti akan muter-muter ya, teman-teman, di antar switch-nya dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast wrong. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch-nya itu nge-hang ya, teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP, teman-teman. Nah, STP itu nantinya akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke simulasinya ya. Di sini kita akan membuat topologi ya dengan 3 switch. Di sini saya buat terlebih dahulu. Nah, oke, kemudian jika sudah, kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Di sini kita sambungkan dari switch 1 ke switch 2. Dan kemudian kita sambungkan lagi dari switch 1 ke switch 3. Kemudian dari switch 2 ke switch 3. Nah, jika sudah, kita bisa klik pada bagian option. Kemudian di sini kita pilih yang preference. Nah, kemudian di sini kita bisa hilangkan centang yang bisa links, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita bisa hilangkan centangnya. Jika sudah, kita bisa close. Nah, ini itu supaya tampilannya lebih bersih ya, teman-teman. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping ya, teman-teman. Maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir, teman-teman. Nah, oke, kita akan membahas konsep dasar dari STP, teman-teman. Sekarang kita akan bahas teori penentuan portnya terlebih dahulu ya. Nah, misal ada 3 switch nih. Di sini ada switch AA, ada switch BB, dan ada switch CC. Nah, di sini nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9 ya, teman-teman. Di sini kalau A itu 10, kalau B itu 11, kalau C itu 12, dan kalau D itu 13. Nah, kalau spanning tree itu ada port yang harus diblokir, teman-teman. Caranya kita bisa cari root, bridge, atau switch rajanya ya, teman-teman. Nah, cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Nah, di bridge ID ini ada yang namanya priority, teman-teman. Secara default, semua switch itu prioritinya sama, yaitu 32768. Karena prioritinya sama, maka kita bisa cari match address yang terkecil, teman-teman. Di sini misalkan untuk switch AA itu match address-nya 1010, untuk switch BB itu match address-nya 1111, dan untuk switch CC itu match address-nya 1212. Nah, maka match address terkecil itu ada pada switch AA ya, teman-teman, karena ini match address-nya 1010 dan ini adalah yang paling kecil di antara switch BB dan switch CC. Nah, karena match address terkecil di switch AA, dia adalah root bridge-nya ya, teman-teman. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala. Nah, ini FA0/2 dan juga FA0/1 ya, teman-teman, itu pasti menyala. Nah, ini itu yang disebut dengan designated board. Selanjutnya pada non-root bridge dan root port, switch selain root
bridge disebut juga dengan non-road bridge ya teman-teman. Pada non-road bridge ada road port atau port yang tercepat menuju ke road bridge. Di sini misal pada switch BB, road portnya itu adalah ini teman-teman, FA0/1. Sedangkan yang di switch CC ini juga yang FA0/1. Nah, road port itu port tercepat menuju ke road bridge ya teman-teman. Nah, di sini masih ada sisanya ya teman-teman, yaitu FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, di sini kita bisa bandingkan match address mana yang paling kecil. Untuk switch BB itu match address-nya 1111. Dan untuk switch CC itu match address-nya 1212. Maka match address yang paling kecil itu ada pada switch BB ya teman-teman, karena ini 1111 dan sedangkan untuk switch CC itu 1212. Nah, sehingga switch BB ini yang akan menang ya teman-teman. Maka port ini dinamakan sebagai designated port, sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka switch satunya. Kemudian kita ke menu CLI. Kemudian di sini kita masuk ke privilege mode. Dan kemudian di sini kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Kemudian di sini bisa teman-teman perhatikan di address isu itu angka di belakangnya adalah MAC address dari si switch 1 ya teman-teman. Kita bisa copy. Di sini kita bisa copy ya teman-teman. Kemudian kita bisa tuliskan di atasnya switch 1. Di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman di atasnya switch 1. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskannya di atasnya switch 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa lihat MAC address dari switch 2 dan juga switch 3 ya teman-teman. Caranya seperti tadi, sama. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian kita ke CLI. Di sini kita bisa enter, lalu kita bisa masuk ke privilege mode. Kemudian ketikkan show interface VLAN 1. Nah, ini juga bisa kita salin saja. Kemudian nantinya kita bisa tuliskan pada sampingnya switch 2. Kita langsung saja, kita bisa cek pada switch 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Sini kita ke CLI, lalu enter, lalu masuk ke privilege mode. Lalu ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini juga kita bisa salin, kemudian kita nantinya bisa tuliskan di samping switch 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabelnya. Nah, di sini kita bisa fokuskan pada dua angka pertama ya teman-teman. Nah, ketiga switch ini itu menggunakan angka yang sama teman-teman, yaitu 00 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Sehingga kita bisa lihat di angka ketiganya pada switch 1 itu angka ketiganya yaitu D. Untuk switch 2 itu angka ketiganya yaitu 6. Dan untuk switch 3 itu angka ketiganya yaitu 0 teman-teman. Secara bilangan heksadesimal, 0 itu yang terkecil ya teman-teman, sehingga yang menang itu adalah switch 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa beri note pada switch 3 ini bahwa dia itu yang menjadi root bridge. Di sini kita bisa beri note. Kita bisa ketikkan root bridge. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu port dari root bridge ini pasti keduanya akan menyala teman-teman. Nah, ini yang dinamakan designated port. Jadi kita bisa beri note pada FA0/1. Di sini kita bisa beri note designated port. Seperti ini ya teman-teman. Dan juga FA0/2 kita bisa ketikkan juga designated port ya teman-teman. Jadi sama seperti FA0/1, kita ketikkan designated port. Nah, berarti switch 1 dan switch 2 ini adalah non-road bridge-nya ya teman-teman. Nah, non-road bridge ini
ada yang namanya root port atau port yang tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk switch 1, interface yang tercepat menuju root bridge adalah yang FA0/2, teman-teman. Di sini kita bisa beri note di FA0/2 ini kita bisa beri note yaitu root port. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau switch 2, interface yang tercepat menuju ke root bridge adalah yang ini ya, teman-teman, FA0/2. Sehingga kita bisa beri nama juga root port ya, teman-teman. Pada FA0/2 ini, di sini kita bisa beri nama juga yaitu root port. Nah, sekarang sisa yang FA0/1 ya, teman-teman. Dan juga FA0/1. Kita bandingkan lagi nih untuk MAC address-nya siapa yang terkecil. Nah, di sini itu ada 6 dan ada D, teman-teman. Nah, di sini itu terdapat angka 6 dan juga D, teman-teman. Yang mana D ini menandakan yaitu 13. Nah, secara heksadesimal, angka 6 itu lebih kecil dari D ini atau 13. Sehingga di sini yang menang itu yaitu switch 2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa beri note. Kita ketikkan designated port. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa letakkan pada switch 2 ini ya, teman-teman. Jadi yang FA0/1 di switch kedua adalah port yang akan kita blokir, teman-teman. Kita bisa beri nama alternate port. Di sini kita bisa tuliskan alternate port. Nah, jadi di sini FA0/1 di switch 1 itu akan menjadi alternate port ya, teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan saja pada note, kemudian kita bisa letakkan di FA01 pada switch 1. Nah, ini itu adalah port yang akan diblokir ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini itu root bridge-nya. Lalu ini itu kedua portnya dinamakan designated port. Nah, ini root port tercepat menuju ke root bridge. Dan ini juga ya, teman-teman. Lalu yang ini itu yang menang, yang namanya designated port. Dan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang diblokir ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option, pilih yang preference. Dari sini kita bisa checklist yang show link likes yang tadi kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita bisa checklist kembali. Lalu close. Nah, benar ya, teman-teman. Untuk yang port diblokir itu yang port ini atau alternate port. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang cost. Nah, cost itu sebenarnya sama saja dengan root port, teman-teman, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari cost atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan note dulu. Nah, di sini saya sudah menambahkan note ya, teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan. Nah, jadi cost itu ada 3 ya, teman-teman, yaitu yang 10 MB sama dengan 100, kemudian yang 100 MB sama dengan 19, dan kemudian yang 1 BB sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini cost-nya itu 100 MB, teman-teman. Nah, saya akan tambahkan note terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian untuk mengecek apakah benar ini itu cost-nya 100 MB, itu kita bisa dengan lihat di switch 1. Kemudian kita masuk ke privilege mode. Kita ketikkan N. Dan kemudian masuk ke global mode. Kita ketikkan const. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah do show any strictly, kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di bagian cost ini ya, teman-teman, ini adalah 9. Nah, kita coba lihat catatan yang tadi. Di sini untuk yang
19 itu adalah 100 ya teman-teman. Jadi ini sesuai. Di sini pada switch 1 costnya itu 19 yang artinya itu 100 MB ya teman-teman. Jadi ini benar ya teman-teman. Nah, jadi benar ya teman-teman, kalau cost dari masing-masing jalur ini itu adalah 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya teman-teman. Berarti kita itu akan memanipulasiin yang bagian cost-nya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi di switch 1 saja. Di sini kita bisa klik switch 1-nya. Di sini kita masuk dulu ke interface FA0/1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan INT FA0/1. Lalu kita ketikkan speed. Kemudian tanda tanya. Nah, di situ kan terdapat yang 10 MB, ada yang 100 MB, dan ada yang auto, teman-teman. Di sini saya akan pilih yang 10 MB saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 10. Di sini kita bisa ketikkan lagi do show spanning state 3. Nah, jadi benar ya, teman-teman, yang di flash Ethernet 0/1 sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, berarti untuk yang cost 100 itu dia pakai yang 10 MB teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk root bridge-nya, kita bisa masuk ke switch 2. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kemudian di sini kita bisa masuk ke privilege mode. Kemudian kita masuk ke global mode, kita ketikkan conf. Kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning tree element 1 priority. Kemudian spasi tanda tanya. Nah, jadi untuk prioritinya itu angkanya bebas ya. Nah, ini untuk angkanya itu bebas selama range-nya itu 0 sampai 614. Nah, kita coba ketik ngasal saja. Misalkan di sini saya tulis 1847. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, ini kita bisa copy saja. Nah, di sini kalian bisa copy saja, teman-teman, perintah yang ini. Kemudian, di sini saya akan memakai yang ini ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, saya akan memakai yang ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan. Kita bisa ketikkan 2867 Kemudian kita bisa enter. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil, teman-teman. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Ini kan priority-nya yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge, teman-teman. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Jadi sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 2 ya, teman-teman. Di sini kita not pada switch 3, kita ganti menjadi ke switch 2. Karena port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 1, teman-teman. Namun saya akan kembalikan saja seperti semula. Di sini kita buka switch 2-nya. Di sini kita pakai perintah yang seperti tadi. Spanning script with VLAN 1 priority. Nah, namun untuk prioritinya kita pakai yang default saja ya, teman-teman, yang 32768. Di sini kita bisa ketikkan 32768. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Nah, ini sudah kembali menjadi alternate port ya, teman-teman. Nah, kemudian terus saya juga akan bahas tentang privilege spanning tree, atau kita bisa singkat dengan PVCTP. Nah, jadi PVCTP ini itu adalah informasi penting dari spanning tree.
setiap VLAN-nya ya teman-teman. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Nah, kita bisa buka switch 2-nya. Nah, di sini saya akan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 2, kemudian enter. Kemudian kita bisa exit, lalu kita ketikkan lagi VLAN 3. Kemudian kita exit lagi. Dan kemudian kita ketikkan duso spanning strip 3. Nah, di sini tuh ada informasi tentang VLAN 1. Ini ya teman-teman. Kemudian kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA0/1 dan juga FA0/2 ya teman-teman. Dan untuk konfigurasi trennya kita samakan saja karena ini kan untuk portnya juga sama ya teman-teman. Kita bisa klik switch 2 lagi. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface thread FA0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode trans. Kemudian kita lakukan juga pada switch 1. Nah teman-teman, di sini ketiga switch-nya ini sudah saya terangkan semua ya. Kemudian kita bisa ketikkan duso spanning tree. Kita bisa ketikkan duso spanning strip tree. Kemudian enter. Nah di sini ada informasi VLAN 1 dan VLAN 2 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Dan di sini untuk tulisannya saya akan singkirkan saja. Nah, oke teman-teman, untuk tulisannya sudah saya singkirkan di sebelah sini agar tidak mengganggu ya. Lalu saya akan menambahkan untuk di switch 1 itu 2 PC. Dan jika PC-nya sudah ditambahkan, di sini saya akan menambahkan arena untuk PC 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik pada bagian ini, kemudian kita pilih yang fill color, kemudian di sini kita bisa klik select fill color. Di sini saya akan menambahkan warna pink untuk PC 1 ya teman-teman. Dan untuk PC 3 juga ya teman-teman. Lalu untuk yang PC 2 dan PC 4, saya akan mengganti warnanya menjadi biru ya teman-teman. Di sini kita bisa letakkan pada PC 2 dan PC 4. Dan kemudian di sini saya akan beri note untuk PC 1. Di sini untuk PC 1 itu VLAN 1. Untuk PC 2 VLAN 2. Untuk PC 3 VLAN 1, dan untuk yang PC 4 itu VLAN 2. Kemudian saya akan menambahkan VLAN 2 di switch 2. Di sini kita bisa klik switch 2-nya. Kemudian di sini kita ketikkan VLAN 2. Kemudian ketikkan duso spanning strip T. Nah, di sini untuk VLAN 2-nya sudah ada ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek kembali pada switch 1. Di sini kita bisa cek dengan perintah yang sama, yaitu duso spanning strip 3.
Nah, di sini untuk VLAN 2-nya itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat misalkan dari VLAN 1 ingin saling berkomunikasi, berarti dia tuh harus lewatnya muter misalkan dari PC 3 ke PC 1, berarti dia muter ke lewat dari switch 2 ke switch 1. Kalau misalkan VLAN 2 itu berarti dia langsung lewat di sini ya, teman-teman. Berarti kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena switch 2 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar menjadi root bridge ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini tadi untuk VLAN 2-nya itu sudah ada ya, teman-teman, dan juga untuk VLAN 3-nya ini sudah ada. Nah, oke, di sini teman-teman bisa ketikkan spanning strip 3 VLAN 2 dan priority. Misal di sini saya isikan 1 2 3 1, lalu enter. Dan kemudian di sini kita bisa tuliskan perintah yang seperti tadi, teman-teman. Dan kemudian pada priority-nya kita akan menggunakan yang ini, teman-teman, yaitu 2 4 5 7 6. Di sini kita bisa ketikkan. Oke, jika sudah kita bisa enter. Kemudian saya akan mengeceknya dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini itu ada tulisan this bridge is the root. Maksudnya di sini itu adalah root bridge-nya, teman-teman. Berarti untuk switch 2 ini kedua portnya adalah designated port, teman-teman. Nah, ini itu karena kedua port ini juga sudah menyala. Oke, kemudian di sini kita bisa sambungkan dengan menggunakan kabel automatically. Di sini kita sambungkan dari PC 1 ke switch 1. Lalu kita sambungkan lagi dari switch 1 ke PC 2. Kemudian dari switch 3 ke PC 3. Lalu dari PC 3, dari switch 3 ke PC 4 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, di sini saya akan memasang IP pada masing-masing PC ini. Di sini kita bisa klik pada PC 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini pada PC 1 saya akan memasukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian untuk subnetmasknya 255.0 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa close dan lakukan hal yang sama pada PC 2 sampai PC 4 ya, teman-teman. Pada PC 2. Nah, pada PC 2 ini kita masukkan IP 10.10.10.2 ya, teman-teman. Dan untuk subnetmasknya itu 255.0. Kemudian pada PC 2, pada PC 3, di sini kita masukkan 10.10.10.3 dan subnetmasknya itu sama, yaitu 255.255.0. Kemudian terakhir PC 4, kita masukkan IP 10.10.10.4 dan subnetmasknya sama, 255.255.0. Oke, jika sudah, saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Di sini saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman, untuk keterangannya itu successful. Kemudian kita bisa buka simulation-nya. Kemudian di sini kita bisa coba jalankan. Nah, maka dari PC 2 akan ke switch 1 ya, teman-teman. Kita coba jalankan lagi. Nah, maka dari switch 1 akan pergi ke switch 3. Dan kita jalankan lagi. Nah, lalu dari switch 3 akan mengirim ke PC 4. Lalu dari PC 4 akan ke switch 3 lagi. Dan kemudian switch 3 akan ke switch 1. Nah, kemudian switch 1 akan kembali lagi ke PC 2, teman-teman. Di sini berhasil ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu membuat STP 2 switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 switch dan 2 PC ya, teman-teman.
Nah, jika sudah, kemudian kita bisa sambungkan dari switch 1 ke switch 2 menggunakan kabel automatically ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan dari switch 1 ke PC 1, kemudian dari switch 2 ke PC 2. Nah, jika sudah, kemudian kita akan menerangkan kedua switch ini ya teman-teman. Di sini kita bisa terangkan dulu di switch 1 ya. Kita bisa klik switch 1 lalu kita ke CLI. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat dulu ya, di sini pada switch 1 dan switch 2 itu sama-sama menggunakan interface FA0/1 dan FA0/2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini kita bisa klikkan N. Kemudian config. Kemudian di sini kita bisa klikkan interface rank FA0/1 sampai 2. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang ya teman-teman. Jika sudah kita bisa enter. Oke, jika sudah kita bisa lakukan juga pada switch 2 ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 2. Kemudian kita bisa enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, jadi kedua switch ini sudah saya mode terangkan teman-teman. Dan di sini itu terdapat dua interface ya teman-teman. Yang ini itu interface utama dan yang ini itu ada interface cadangan teman-teman. Kemudian kita akan mencari root bridge-nya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch satunya. Kemudian di sini kita bisa exit dulu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan duso interface VLAN 1 teman-teman. Dan enter. Nah, maka di sini terdapat MAC address dari switch 1 ini ya teman-teman. Kita bisa copy saja. Nah, jika sudah, kita akan coba lihat juga MAC address pada switch 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita ketikkan duso interface VLAN 1. Nah, di sini juga terdapat MAC address dari switch 2 ya teman-teman. Ini juga kita bisa setting saja. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa tambahkan node. Nah, di bagian atasnya switch 1 ini kita bisa ketikkan MAC address yang didapat dari switch 1 tadi ya teman-teman. Kemudian pada switch 2 juga kita ketikkan. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa bandingkan untuk kedua MAC address dari switch-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk switch 1 itu MAC address-nya awalannya itu 00 dan yang switch 2 awalannya itu juga 00 ya teman-teman. Nah, di sini maka kita bisa lihat dari angka ketiganya ya teman-teman. Dan pada switch 1 ini angka ketiganya yaitu 0, lalu pada switch 2 ini untuk angka ketiganya yaitu D teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk switch 2 ini karena angka ketiganya D yaitu yang artinya 13 ya teman-teman, maka di sini MAC address terkecil yaitu ada pada switch 1, yaitu angka ketiganya adalah 0 teman-teman. Nah, switch dengan MAC address terkecil kita bisa namakan dengan root bridge ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan saja. Nah, di sini kalian bisa menambahkan rootnya ya teman-teman. Nah, root bridge ini itu kedua portnya pasti akan menyala ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa namakan dengan designated port. Nah, di switch 1 untuk mencari port mana yang diblokir itu melihat dari port yang terkecil ya teman-teman. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1. Nah, berarti yang 0/1 itu yang menang teman-teman. Lalu tinggal yang FA0/2. Nah, jadi yang switch 1 ini port 0/2 itu akan kita blokir teman-teman. Lalu kita namakan dengan alternate port. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu cara memanipulasi spanning tree-nya teman-teman. Lalu untuk yang di switch 2-nya ini akan saya jadikan root bridge teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka switch 2-nya. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1, kemudian tanda tanya. Nah, di situ itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada priority dan ada root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah kita tentukan. Nah, kalau root itu tidak teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1, kemudian root. Di sini kalian bisa tambahkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1, kemudian tanda tanya ya teman-teman. Nah, untuk root sendiri itu di sini ada dua ya teman-teman, yang primary dan secondary. Nah, kalau kita misalkan pakai
pakai yang primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang secondary, maka switch ini akan menjadi root yang non bridge teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih yang primary saja ya teman-teman, karena kita akan membuat si switch 2 ini menjadi root bridge teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman, primary, kemudian enter. Nah, di sini di switch 2 ini kedua portnya sudah menyala ya teman-teman, yang menandakan si switch 2 ini sudah menjadi root bridge. Nah, oke, kemudian saya akan mengubah untuk yang FA0/1 menjadi alternate rootnya teman-teman. Di sini kita bisa buka untuk switch satunya. Lalu di sini kita bisa ketikkan enable, kemudian config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/1, kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan speed. Nah, speed ini berarti diganti menjadi 10 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 10, kemudian enter. Dan kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show standing P state 3. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk cost dari FA0/1 ini kalian bisa lihat sendiri, itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Nah, misalkan tadi speednya itu 10 MB, maka untuk cost-nya itu 100 teman-teman. Nah, ini artinya sudah berubah ya teman-teman. Jadi yang tadinya itu port keduanya itu diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah yang port 1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status atau STP status teman-teman. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada yang warna oranye ini teman-teman. Ada juga yang warna hijau seperti ini teman-teman. Nah, agar yang warna oranye itu menjadi warna hijau, kita ada tahapannya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan node-nya terlebih dahulu. Nah, oke, jadi untuk tahapan yang pertama yaitu ada listening teman-teman. Jadi listening itu cara menentukannya ketika STP itu looping atau tidak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik teman-teman. Jadi untuk mempercepat waktunya kita bisa klik yang tombol ini teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya learning. Nah, ini juga sama memerlukan waktu 15 detik teman-teman. Tahapan yang terakhir itu ada forwarding. Kita bisa melihatnya dengan cara kita bisa hapus dulu untuk port yang mengarah ke PC1 misalnya teman-teman. Di sini kita bisa hapus dulu. Di sini kita bisa hapus dulu. Dan kemudian di sini kita bisa sambungkan lagi dari PC2 ke switch 2. Nah, di sini kita bisa lihat pada switch 2-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, dia itu terhubung menggunakan FA0/3 teman-teman. Dan di sini untuk FA0/3 itu sudah forwarding ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi jika di sini itu masih orange, kalian bisa klik saja pada bagian ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa cek lagi pada switch-nya, kalian bisa ketikkan do show spanning tree. Kemudian di situ pastikan jika FA0/3 itu sudah forwarding ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan saya pada Cisco CCNA Part 2 ini, yaitu tentang spanning tree protocol. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.